salam sehat ya. Di video yang ketiga ini ya, rebalancing MSCI ya, sekelas info Jumat 30 Agustus 2024, di mana eksekusi date itu hari Senin tanggal 2 September 2024. Nah, ini keadaan bursa kita kemarin, di mana di sesi 1 valuasi di pasar reguler yaitu 4,6 triliun, kemudian di pasar reguler di sesi pre-closing 8,8 triliun dalam waktu kurang lebih 10 menit ya, atau di pasar gelap ya, itu valuasi tambah hampir 100%, hampir ya, yaitu 15,4 triliun. Nah, di sini adalah kekuatan rebalancing. Jadi manajemen investasi di sekuritas yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia aja, di Amerika, di Jepang, di Cina, di Taiwan, di FTSE di Inggris, di DAX itu Jerman, CAC di Prancis, semua mengadakan rebalancing serentak. Jadi kelebihan rebalancing itu kita bisa trading di mana aja karena sifatnya sama, momennya bareng, serentak seluruh dunia di bursa saham. Nah, di Indonesia yang nggak tahu bursa kita itu urutan keberapa secara valuasi ya, itu valuasi naik hampir 100% ya. Di mana di closing sesi 2 itu valuasinya 15,4 triliun. Jadi ada kurang lebih 9 triliun di waktu yang cuma 10 menit tadi. Maka terjadi goncangan, nah seperti ini ya, dengan waktu yang hanya 10 menit chart kita dilukis oleh sang maestro ya, meningkat kurang lebih ya hampir 5%, 0,5% ya di gap up ya. Itu kekuatan rebalancing ya. Ya wajar, untuk melukis ini nggak murah ya. Untuk melukis ini bukan hal yang murah karena perlu uang yang 9T tadi. Kalau cuma 1M nggak dianggap ya untuk melukis IHSG ini. Itulah kekuatan bursa, tapi sayang ilmunya tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, ini saham-saham yang di add maupun di del ya. Kebetulan ini adalah MSCI kuartalan ya, bukan semesteran. Biasanya ya, ini biasanya, walaupun belum tentu, MSCI semesteran itu lebih berbobot dibanding MSCI kuartalan. Ya anggaplah mid semester sama semester, otomatis bobotnya menang semester ya. Nah, ini keadaan saham yang beredar. Wika memang paling kecil ya, 9%, Inco 19%, Film 19%, CMRI 20%, AMTM 35%. AMTM ini BUMN ya, jadi BUMN biasanya tinggi, kecuali Wika karena baru RI di waktu suspend, jadi nggak ada yang menebus, jadi kepemilikan saham 9% ya, perampokan seolah-olah ya, perampokan berdasi, perampokan berjas. Ya, kemudian Antam ya, kemarin ditutup di closing 1,4% minus, CMRY 5,9 minus, Film 1,67 minus, Inco 3,23 minus, Wika 16,07. Oh ya,
plus ya. Jadi yang hijau ini plus. Dimana asing, Antam jelas asing keluar, sell 34%-nya. CMRY asing akum. CMRY ini saham yang disukai disukai asing ya, cocok untuk invest sih kayaknya ya, termasuk saham yang relatif baru tetapi punya nama besar. Produknya Cimori ya, saya sendiri kurang kenal karena saya generasinya bukan generasi Z atau Y, saya generasi tua. Film 3,3% ya minus. Inco 40%, ini gede juga. Tiga 30%. Wajar dia diangkat 4,8% karena ringan, masih 9%. Inco film ini di gap up 2,1% untuk film dan 1,6% untuk Inco. Sedangkan CMRY di gap down minus 4,1%. Antam di gap down 1,1%. Lagi yang penting, oh ya, jangan lupa ini volume atau value ya. Dimana Antam diguyur minus 13%, maaf. Jadi minus 13 ya. Jadi maksudnya Antam itu valuasinya meningkat 13%, tapi dalam keadaan minus. Ya, minus 13, jadi valuasinya 13 kali lipat ya. Rata-rata ya dibanding sebelumnya. CMRY meningkat 11 kali lipat dibanding sebelumnya. Inilah kekuatan MSCI. Film 8 kali lipat, Inco 3 kali lipat, 5 kali lipat. Nah, ini Antam sampai 1T. Jarang banget Antam bertransaksi atau valuasinya mencapai 1T. Kemarin aja cuma 157 miliar. Ini 60 miliar. Nah, Jumat 1T. CMRY juga demikian, biasanya 24, ini 140. Film 23, ini 183. Inco 60, 95. 195. Bika 42, ini 206, meningkat 5 kali lipat. Nah, ini bisa menjadi ciri-ciri ya, ciri-ciri bahwa ada rebalancing. Salah satunya adalah peningkatan valuasi yang nggak umum, tidak seperti biasanya. Ya, kita misalnya Antam. Nih ya, selama setahun tidak ada volumenya yang segede ini, walaupun merah ya. Terus Inco, CMRY ya, CMRY. Nah, ini cat ini sayang ya. Sabtu juga dibuatin cat, nanti Minggu dibuatin cat ya. Ini kan seharusnya Sabtu Minggu libur lah ya, apalah daripada nggak ada, namanya gratis, cat gratis ya. Oh tapi ini ya gratis ya, di bawaan sekuritas ya, yaitu CMRY, Inco, ini besar. Nah, ini mesti ada sesuatu ini ya, mungkin rebalancing ini. Oh iya, ini MSCI di 2023 ya, akhir November. Jadi ketahuan ya, ya bisa membantu bahwa oh ini apa sih? Oh MSCI. Ini apa sih? MSCI. Tapi saya ini tidak terlalu besar ya dibanding MSCI yang kemarin. Kemudian tadi Antam,
CMRY, Inco, terus apa lagi ya? Film dan Bika. Film, ya ada volume, tapi ya ini kayaknya dijaga ini ya. Volumenya besar, tergolong besar. Kemudian Bika, ya ini besar juga. Nah, jadi itu ya, jadi valuasinya meningkat drastis karena ada rebalancing, terutama ANTM, bahkan ini volume tertinggi dalam 1 tahun ini. Dan ini harga turun, volume naik, tapi ini abnormal ya, karena bukan transaksi sehari-hari, karena ada momentum yang sangat besar. Ya, itu chart dari yang di add maupun di del di MSCI. Nah, ini adalah anggota MSCI, ada 20 ya, karena Antam di del, ini sebelum di del ya, ini ya, Antam di del, jadi tinggal 20 saham. Di MSCI ini mayoritas sahamnya itu saham basic ya, saham basic, sesuai dengan ternyata atau sesuai dengan yang lagi in ya. Jadi yang lagi in kan nikel, baterai, timah, mobil listrik ya, semua berbau listrik itu lagi in karena dianggap energi hijau. Antam, MDKA, AMMN ini adalah terkait dengan nikel. Nah, sedangkan CPO cuma agro, keuangan ya, dan seterusnya ya. Kita intinya bahwa ini ada peningkatan volume karena ada rebalancing. Nah, ini gap up dan gap down, di mana gap up tertinggi di TPIA 5,0%, BRPT gap up 2,7%, lainnya ya di bawah 2. Jadi cuma TPIA dan BRPT yang di gap up di atas 2%, sedangkan yang di bawah 2% minus nggak ada. Saya namanya 2 ya, biar tidak terlalu banyak saham yang muncul. Nah, ini FTSI anggota. Nah, ini LQ45, ya LQ45, tetapi yang bukan MSCI, di mana gap up di ESA, Inco, EOWR, dan GGRM. GGRM naik di gap up 5%. Ini kenaikannya 4,47%, jadi gadang garam, sebelumnya itu merah. Karena di gap up 5, jadi plus 4,47%. Terus Tower di gap up 2,5%, ini pemilik BCA ya. Kemudian ESA di gap up 2,3%, Inco 1,6%. Yang lebih dari 0, yang minus tidak ada yang lebih dari 2%.
kurang dari 2% ya, minus. Ini adalah anggota LQ45 tapi non MSCI. Nah, ini kelas, anggaplah ini saham blue chip ya, saham blue chip. Coba kita yang saham kelas 2. Nah, ini saham kelas 2 adalah saham yang mantan pendatang baru. Nah, seperti PANI ini pendatang baru di saham kelas 2. Nah, ini saya sebut LQ45, LQ35 ya, karena IDX 80 dikurangi LQ45 menghasilkan 35. Nah, bisa masuk LQ45 di kemudian hari, atau malah sebaliknya turun derajat keluar dari LQ35. Nah, kayak Tekim ini mantan LQ45, Era juga mantan, MNCN juga mantan, GCTS juga mantan, sebagainya. Kita bukan itu masalahnya, kita konsen ke gap-nya. Tekim di gap up 2,1%, Mika di gap up 4,8%, lainnya ya di bawah 2. Sedangkan yang di gap down itu CMRY minus 4,1%. Lainnya nggak ada. Yang paling gede yaitu minus 4,1%. Nah, ini dari valuasi hari ini ya, bahwa PANI ini termasuk 3 hari ini valuasinya luar biasa. Mungkin satu saat akan mewakili properti satu-satunya yang masuk LQ45. PNLF juga valuasinya cukup besar. Kalau JPFA ya ini dulu juga mantan LQ45. Ini saham beredarnya, saham yang kecil yang beredar itu BNG. Kepik juga kecil ya, 10% ini milik Sandiaga Uno. Ya, itu yang di gap up maupun di gap down di LQ45. CMRY ya, ini pendatang baru. Ya, baru IPO belum ada 4 tahun. Ya, ini adalah comparison ya, chart comparison, di mana emiten yang di DEL maupun di add di MSCI. Di sini Wika, ya, Wika kalau kita beli tanggal 12 Wika, selama kita ikut MSCI rebalancing itu cuan 82%. Ya mana mungkin, atau ya hoki lah kalau kita beli Wika di tanggal 12 ya, karena kita tidak menyangka bahwa akan masuk MSCI dan sentimen IKN juga. Jadi bukan hanya MSCI aja ya, karena ada sentimen IKN, kemudian ada news pelontoran bangun IKN sekian T, maybe ya, karena saya dasarnya chart bukan news, walaupun ya news dibaca tapi the first chart karena saya teknikal ya. Tapi kalau kita beli yang lain ya biasa-biasa aja. Antam 6% ya. Kemudian apa ini ya? Film 7%. Sedangkan LQ45 naik 4%. Terus Inco 0%. Terus ini apa ini? Biru ini. Biru Cemri malah turun ya. Minus ya. Nah itu. Jadi tidak jaminan yang masuk MSCI itu naik ya, enggak. Tapi biasanya naik. Jadi misalnya ada 4, yang naik 3 ya. Yang turun
yang turun ya biasanya yang di Dell turun ya. Walaupun tidak tentu karena tergantung kondisi juga. Seperti ini Antam 6%, padahal dia di Dell dari MSCI. Kalau nggak di Dell, Antam mungkin lebih besar naiknya dibanding kalau di Dell. Karena di Dell tadi asing jualan 35% tadi di tabel di atas. Ini adalah chart comparison. Jadi kalau kita bisa untuk historis data menghadapi rebalancing berikutnya. Nah, ini keadaan global di Sabtu kemarin karena kita hari Senin akan menghadapi eksekusi debt. Jadi kita perlu belajar global di mana Eropa cenderung merah tipis, Amerika hijau tebal, terus apa lagi, dolar ya melemah, rupiah melemah, dolar menguat, tapi masih dalam range 15,5 ribu rupiah. Komoditi merah semua. Oh iya. Ya ini keadaan global ya, terutama dari segi komoditi, terus bursa Amerika, bursa Eropa, bursa Asia kita besok hari Senin aja kita pantau. Kalau bursa Asia kemarin hijau ya, hampir semuanya hijau bursa Asia. Nah ini gap up dan gap down semua emiten yang naik maupun turun di atas 2%. Nah, tadi CMRI ya, agar nggak akrab SSMS ini perlu dipantau, SSMS di hari Senin. CMRI juga perlu dipantau di hari Senin. Kalau yang gap up ya malah hati-hati, Senin bisa turun ya, yang di gap up yang hijau ini Senin kemungkinan turun karena apalagi yang LQ45 ya, BRM ya, Mika, EWR, ESA itu bisa besok Senin dibuka merah. Nah terakhir nggak tahu, maksudnya akhirnya nggak tahu, tapi biasanya merah. Ini yang di gap up maupun di gap down di sesi pre-closing atau pasar gelap. Nah, ini kemarin ya, saya kira itu ya. Ada data yang lain, coba. Tutup tuh Excelnya, mana Excelnya? Bentar ya, kebanyakan banget outputnya ini. Ya, kita ingin melihat asing ya. Asing kemarin buy di 1,1 triliun, jadi 5% lebih, 6% 7% lah asing masuk ke bursa kita. Entah asing entah asing nggak tahu, entah lokal yang menyamar dari asing, pokoknya asing. Dimana valuasinya tadi 15,4 triliun. Kemudian keadaan bursa kita Jumat tidak ada yang merah di open gap up,
bahkan tidak pernah, oh ini sempat menyentuh dekat-dekat merah, 0,09 kan merah, bahkan sempat merah kayaknya. Coba lihat di, ya sempat merah ya, ini sempat merah. Nah setelahnya ditarik. Ya itu keadaan asing dan indeks kita terkait dengan MSCI. Nah ini yang bingung, besok Senin ini merah, tapi open jelas merah ya, kayaknya sih open merah karena gap up ya. Itu ya cukup ya, salam sehat.